Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham perusahaan eksportir batu bara. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ternyata harga acuan batu bara sudah turun 20% dalam setahun ini. Harga acuan batu bara turun dari 153 USD per ton hingga di 102 USD per ton. Bahkan hari ini masih ada koreksi 0,2%. Dengan turunnya harga acuan batu bara dunia dan juga harga batu bara China, ini membuat salah satu perusahaan batu bara besar asal Inggris dan juga Swiss, yaitu Glencore PLC, berniat untuk memangkas produksinya. Namun di dalam negeri ternyata juga ya ada sentimen terkait dengan aturan DHESDA 100% yang akan berlaku di 1 Maret 2025 ini. Namun pertanyaan besarnya, apakah perusahaan besar batu bara di Indonesia ini akan kesulitan untuk membayar dividen setelah aturan DHESDA 100% ini diberlakukan ya di awal Maret 2025 ini. Nah, di sini ada 5 poin penting yang harus teman-teman ketahui dan juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan dividen dari saham sektor batubara. Jadi ada beberapa 5 poin penting guys ya dari dokumen resmi terkait dengan aturan DHESDA. Yang pertama, ini dikecualikan untuk migas. Ketentuan ini diwajibkan untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun kewajiban 100% selama 1 tahun dikecualikan untuk sektor minyak dan juga gas bumi atau migas. Sehingga sektor migas tetap mengikuti ketentuan yang lama, yakni besaran persentase DHESDA yang wajib ditempatkan paling sedikit 30% untuk jangka waktu penempatan paling singkat 3 bulan. Ketentuan mengenai kewajiban penempatan DHESDA tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia. Lalu yang kedua, 4 instrumen penempatan. Dalam BLI tersebut terdapat 4 instrumen penempatan DHESDA. Yang pertama, rekening khusus DHESDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang kedua, instrumen perbankan. Ketiga, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Keempat, instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Lalu poin ketiga, bisa digunakan untuk pembayaran. DHESDA pada rekening khusus DHESDA digunakan oleh eksportir yang menempatkan DHESDA tersebut untuk pembayaran bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor, pinjaman, impor, keuntungan atau dividen, dan atau keperluan lain dari penanaman modal sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, jadi di poin 3 ini teman-teman sudah mendapatkan jawabannya bahwa perusahaan di sektor batu bara dengan adanya aturan DHESDA ini masih bisa membagikan keuntungan atau dividen perusahaan kepada para investornya seperti itu. Jadi tentunya teman-teman bisa bernafas lega. Ternyata aturan DHESDA ini bisa tetap diambil uangnya untuk membayar dividen dan juga keperluan lain seperti pembiayaan ekspor, pinjaman, dan lainnya. Lalu juga bisa digunakan untuk operasional ya, pengurang kewajiban ini di poin 4. Pemerintah mengatur bahwa DHESDA yang ditempatkan 100% selama setahun bisa digunakan untuk 5 hal yang mendukung operasional dan kewajiban eksportir. Nantinya 5 hal itu diperhitungkan sebagai pengurangan besaran kewajiban penempatan DHESDA 100%. Nah, jadi teman-teman sudah mendapatkan jawabannya bahwa perusahaan batubara di Indonesia kemungkinan besar masih bisa membayar dividen ya guys ya, terutama untuk dividen final di tahun 2025 ini. Nah, tapi ada beberapa hal yang membuat ya para pelaku atau pengusaha di bidang pertambangan batubara ini juga cukup was-was. Ya, dengan adanya birokrasi dan administrasi di Indonesia yang biasanya sih cukup rumit ya guys ya. Nah, ini pun menjadi kekhawatiran ya untuk para pembisnis di sektor pertambangan terutama untuk perusahaan batubara yang ada di Indonesia yang memang batubara ini banyak diekspor ke luar negeri. Oke guys, jadi semoga saja kedepannya administrasinya tidak akan rumit dan birokrasinya juga bisa dipersingkat sehingga pembayaran dividen ini akan tetap diberikan seperti biasanya oleh perusahaan sektor batubara yang memang terkenal rutin bayar dividen.
Oke guys, saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham Adro, dan kita akan menganalisa dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap ya dalam berinvestasi dengan menggunakan aplikasi Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. So, kita melihat untuk Adro hari ini ada sedikit kenaikan 0,4% di level Rp2.110 per saham. Ada sedikit akumulasi terutama dari investor asing. Kita melihat asing sudah mulai masuk akumulasi di saham Adro ya. Ada AKRX dan juga ZP. Hari ini asingnya net buy 15,17 miliar. Jadi pertanyaannya apakah ini adalah sentimen positif? Dalam jangka pendek ini adalah sentimen yang cukup membahagiakan di mana investor asing mulai masuk lagi ya di saham Adro. Dan semoga asing kembali akumulasi besar untuk saham Adro. Namun ada beberapa titik yang cukup krusial yang bisa saja ditembus Adro dan harga sahamnya bisa saja lanjut turun lagi, dan mungkin hal itu yang teman-teman tidak inginkan juga atau tidak diharapkan, yaitu ketika Adro ya bisa saja jebol support di bawah 2000. Nah, di sini kita melihat bahwa ada beberapa level support ya yang bisa saja ditembus oleh Adro, yaitu di level 2000-an. Ini juga menjadi level psikologis untuk Adro, dan di Rp1.840 per saham itu juga level support selanjutnya untuk Adro. Nah, jadi Adro di tahun 2025 ini, apakah masih akan bisa bagi dividen? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya hanya bisa dijawab oleh perusahaan itu sendiri, oleh direksinya, oleh petingginya, gitu guys ya. Jadi karena kemarin sudah membayarkan dividen yang cukup besar ya, ketika terjadi PUPS AAD, maka kita melihat bahwa Adro pun sempat lagi-lagi bayar dividen itu di tanggal 30 Desember 2024. Jadi nanti kita lihat ya, apakah ada perubahan dari sisi pendapatan dan juga net income Adro dalam laporan keuangannya, dan seberapa besar dividen yang masih bisa dibagikan oleh Adro tentu saja masih misteri. Kita tetap menunggu ya guys ya hasil dari RUPS tahunan yang akan diselenggarakan Adro, dan pastinya akan membahas tentang pembayaran dividen seperti itu. Jadi untuk Adro apakah menarik? Saya rasa untuk jangka pendek cukup menarik ya. Tapi untuk jangka panjang, let's see apakah Adro masih bisa bagi dividen jumbo atau tidak. Selanjutnya adalah saham AAD. Nah, untuk AAD ini kita cukup mengkhawatirkan ya, karena ternyata di 3 hari terakhir mengalami koreksi terus-menerus, dan kita lihat di 1 minggu terakhir pun bahkan harga saham AAD ini terus turun ya, dari sekitar 8.400 turun sampai di 7.100-an. Hari ini terkoreksi 2,3%, close di Rp7.150 per sahamnya. Dan kita lihat hari ini juga ada normal akumulasi ya, terutama dari DH dan juga SQ ya guys ya. Jadi asingnya ada akumulasi sekitar 3,2 miliaran untuk AAD. Namun ini tentunya akumulasi yang tidak terlalu besar, jadi masih sangat rendah ya sebenarnya untuk akumulasi asing terhadap saham AAD-nya. Jadi untuk Adro dan AAD, kita melihat belum ada kepastian dividen. Jadi mungkin teman-teman yang masih hold Adro dan AAD tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi terkait dengan dividen di tahun 2025 ini. Bisa saja bayar dividen, bisa saja tidak. Ketika bayar dividen pun bisa saja dividennya besar, bisa saja tidak. Nah, ini yang harus teman-teman sadari, dan juga teman-teman harus mengerti dan paham ya bahwa hal ini bisa saja terjadi. Selanjutnya adalah saham PTBA. Untuk PTBA kita lihat ada koreksi 0,3%, close di Rp2.610 per saham. Kita melihat PTBA ini semakin mendekati di zona supportnya. Ini juga sebenarnya zona support yang cukup krusial ya. Jika ternyata PTBA turun di bawah level support ini, ada potensi PTBA bisa saja downtrend ya. Tapi kembali lagi, pertanyaannya apakah PTBA ya akan kembali bagi dividen? Kalau misalnya kita lihat Mind ID ya selaku induk dari PTBA ini tentu saja masuk ke portfolio Danantara, yang artinya PTBA kemungkinan besar bisa bayar dividen. Tapi di PR-nya apakah akan 100% lagi atau tidak? Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar ya. Kalau misalkan DPR dari dividennya PTBA ini mencapai 100%, maka artinya semua hasil dari kinerja PTBA ya untuk full year 2024 akan dibagikan sebagai dividen di tahun 2025 untuk menambah portfolio Danantara. Dan nantinya dividen-dividen dari perusahaan BUMN ini akan dikelola oleh Danantara tersebut. So, untuk PTBA kita lihat ada akumulasi terutama dari PDNI dan juga XL. Di sini kita lihat guys ya, ada net buy dari asing tapi tipis, hanya 159 jutaan saja.
Selanjutnya adalah saham ABMM. Untuk ABMM ada koreksi 0,6%, close di Rp3.180 per saham. Dan sebelumnya kemarin ABMM ini jebol support ya. Sebenarnya seperti itu guys ya, jebol di bawah 3.365. Jadi untuk ABMM ini ada support minor ya di sekitar 3.130-an. Dan kalau misal kita lihat guys ya menggunakan perhitungan di sini ABMM ini sebenarnya sudah jebol support keduanya, seperti itu ya. So, support 3 di sekitar 3.100-an, ABMM apakah akan jebol lagi dan akan turun lebih dalam lagi? Karena kita pun melihat bahwa hari ini ada distribusi yang cukup besar, terutama dari YPOD dan juga BK. Selanjutnya adalah saham games, di mana games juga ya berpotensi balik lagi ke zona support sebelumnya di sekitar 8.400-an. Nah, ini juga cukup krusial ya untuk games. Hari ini ada koreksi 0,2% di level Rp9.075 per saham. Jadi untuk games kita melihat memang kemarin sempat overbought ya atau jenuh beli, jadi wajar harga sahamnya turun. Dan hari ini ada sedikit akumulasi terutama dari ZPSQ dan juga XL. Jadi aslinya ada sedikit net buy 190 jutaan saja untuk saham games. Dan selanjutnya adalah BSSR. Untuk BSSR ternyata juga turun 1,4%, close di Rp4.170 per saham. Dan kita lihat juga semakin mendekati level supportnya. Jadi untuk saham batubara karena memang ya ada beberapa sentimen negatif terkait dengan harga batubara yang kembali turun dan juga aturan DHSDA yang sempat mengkhawatirkan para investor batubara. Ini sebenarnya mulai melihat ya bahwa harga saham batubara maksud saya sedang beranjak turun. Ya, perlahan-lahan terlihat ke arah yang downtrend. Hari ini ada normal akumulasi tapi dari domestik ya, sedangkan asingnya net sell 174 jutaan. So, apakah harga acuan batubara bisa kembali tinggi ya dan bisa kembali rebound? Nah, kita lihat nanti. Karena kalau misal kita perhatikan hari ini memang harga batubara itu terus mengalami penurunan karena sudah banyak negara yang menggunakan EBT atau energi baru terbarukan, baik itu panel surya dan lainnya. So, kita pun melihat bahwa kondisi IHSG hari ini ada sedikit kenaikan 0,2% dikarenakan banyaknya saham teknologi yang hari ini uptrend. Namun ternyata di market reguler itu masih ada net sell sebesar 684 miliar. Jadi net sell asing masih cukup besar dan kita lihat bursa saham juga berpotensi bisa saja turun kembali. Karena rupiah kita juga terus melemah 0,3% hari ini di level Rp16.368 per 1 USD. Apakah mungkin rupiah kita jebol di atas 16.500? Itu hal yang sangat mungkin gitu ya. Bahkan sampai di 17.000 juga mungkin ya jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sebagus apa yang kita harapkan. Dan hari ini ya tentu saja saham-saham big banks terkena net sell asing. Meskipun kita lihat ada beberapa kenaikan ya, terutama untuk BBRI, BBNI ini ada kenaikan, BBNI 2,8%, BBRI naik 0,5%. Lalu ada Bank Mandiri ya, kita lihat naik 1% dan BBCA naik 0,5%. So, untuk saham big banks hari ini 3 saham big banks didistribusi asing. Ada BBRI, Bank Mandiri dan BBCA yang hari ini net sell asing, sedangkan BBNI hari ini menjadi satu-satunya saham big banks yang terkena net buy. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Kita akhiri pembahasan ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur lengkap ya dari Stockbit untuk berinvestasi, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching.